Oke, ketemu lagi ya. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya ya, yaitu tentang bagaimana membuat aplikasi ya atau suatu program dengan basis microcontroller. Oke, jadi ini adalah tahapan ya, teman-teman. Tahapan yang perlu dilakukan ketika kita ingin membuat suatu aplikasi ya berbasis microcontroller. Jadi yang pertama dan yang terpenting itu adalah kita tentukan kebutuhannya atau requirement-nya seperti apa. Jadi ini harus kita tulis dengan jelas ya, sejelas mungkin sebisa kita ya, sehingga nanti bisa mendefinisikan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat dokumentasi kebutuhan ya, seperti diagram blok, diagram alir, diagram waktu dan seterusnya. Fungsinya adalah untuk membantu kita nanti dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, kita cari perangkat keras yang sesuai atau hardware ya, untuk menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Nah, untuk menentukan apakah dibutuhkan suatu microcontroller atau tidak. Nah, langkah keempat itu kita jika kita membutuhkan microcontroller, maka kita perlu mengenali seperti apa microcontroller yang sesuai sebagai otak perangkat sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, yang kelima, setelah kita berhasil mengidentifikasi microcontroller yang sesuai, nah kita kembali periksa ya, apakah microcontroller yang sebenarnya akan memenuhi persyaratan ya dalam hal kecepatan, konsumsi daya dan lain-lain. Yang penting juga adalah memori. Jadi kita perlu periksa lagi ya, apakah microcontrollernya sesuai atau kita perlu microcontroller yang lain. Langkah keenam, setelah kita menentukan microcontroller yang tepat, nah kita cari komponen pendukung ya untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, komponen pendukung ini termasuk seperti assembler atau compiler, kemudian ada juga simulator ya. Nah, perangkat kerasnya juga kita perlu, misalkan ada sensor, ada perangkat keras, programmer, dan lain-lain ya. Jadi kita intinya adalah cari komponen pendukung untuk membantu mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Nah, yang ketujuh, kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan microcontroller tersebut, nah berarti kita bisa langsung mendesain dan merakit prototype. Nah, tapi jika kita belum biasa dengan microcontroller tersebut, maka kita perlu membiasakan diri kita dengan microcontroller tersebut ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu menulis contoh program dan mengujinya pada hardware atau pada simulator. Ini untuk newbie ya atau beginner. Kemudian yang kedelapan, kalau kita sudah terbiasa dengan fitur-fitur pada microcontroller, maka kita dapat mulai melakukan partisi ya atau membagi perangkat lunak atau program itu dalam blok yang dapat dikelola yang ditulis sebagai kita sebut namanya subroutine ya dan dapat diuji secara mandiri. Jadi kita bikin blok-blok kecil ya. Nah, pengembangan perangkat keras ini dapat berlangsung secara paralel dan ketika kita memasuki fase tersebut, ini yang disebut sebagai fase uji dan debug di sini ya. Nah, fase uji dan debug ini adalah fase berulang yang berlanjut hingga semua subroutine dan perangkat keras berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, untuk menyelesaikan fase ini, kita memang memerlukan bantuan ya, seperti alat uji dan development tools ya, seperti programmer ataupun emulator. Fungsinya untuk meminimalisir jumlah iterasi. Nah, kemudian yang kesembilan, setelah selesai kita buat program ya atau perangkat lunak yang ingin kita masukkan ke dalam microcontroller, nah kita selanjutnya adalah mengintegrasikan semua perangkat ya, baik itu perangkat lunak dan perangkat keras, dan kemudian kita lakukan pengujian kembali. Nah, dalam hal ini kita masuk lagi ke yang namanya fase uji and debug di sini ya, sehingga semua
komponen, ya baik itu perangkat lunak dan perangkat kerasnya sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selama menulis program, dalam hal ini adalah perangkat lunaknya, dan mengembangkan perangkat kerasnya, nah ini merupakan aktivitas yang penting yang tidak boleh dilewatkan adalah kita membuat dokumentasi. Kenapa kita melakukan dokumentasi? Dokumentasi ini sangat penting sekali, karena tidak hanya untuk menyimpan catatan pekerjaan kita, ya, tetapi juga untuk melakukan pengujian selama masa pakai dari perangkat tersebut dan revisi di masa yang akan datang. Jadi dokumentasi penting banget ya di sini. Kemudian yang terakhir adalah kita menerapkan sistem yang sudah kita bangun tadi, ya, aplikasi berbasis microcontroller pada lingkungan target yang diharapkan, dan lingkungan tadi sudah kita definisikan secara jelas pada kebutuhan ya atau requirement-nya. Nah, kemudian bahasa pemrograman microcontroller. Jadi pada kuliah ini ya, saya akan menggunakan microcontroller ATmega 8535. Tidak ada alasan khusus di sini ya, karena kebetulan saya punyanya ATmega 8535. Tapi kalau teman-teman punya ATmega 16 atau ATmega 32 ataupun varian yang lain, silakan saja, tidak masalah. Yang penting nanti kita lihat aja datasheetnya ya, untuk melihat pin yang sesuai. Oke. Kemudian di microcontroller itu ya, bahasa pemrogramannya itu ada berbagai macam. Nah, yang familiar itu ada 3 ya, yaitu bahasa assembler, basic, dan C. Nah, yang assembler ini bahasanya bahasa tingkat rendah ya, artinya bahasa yang dekat sekali dengan mesin. Nah, yang tingkat tinggi yang disebut sebagai bahasa C. Nah, semakin tinggi bahasa pemrograman itu biasanya semakin mudah atau semakin dekat dengan manusia ya, bahasa manusia. Oleh karena itu, ini saya akan menggunakan bahasa C ya untuk pemrograman microcontroller pada kuliah ini. Kemudian nanti setelah kita melakukan pemrograman ya, itu kita membutuhkan suatu tempat ya. Saya ulangi ya. Nah, tadi kan kita sudah memilih bahasa C untuk pemrograman microcontrollernya. Nah, kemudian kan kita perlu tempat ya, atau perlu suatu software ataupun lingkungan yang terintegrasi sehingga kita bisa melakukan pemrograman dengan menggunakan bahasa C, kemudian kita bisa mengcompile, kemudian kita upload ke microcontroller yang kita miliki. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya compiler. Nah, compiler yang saya gunakan itu adalah CV AVR ya, atau CodeVision AVR. Ada berbagai jenis compiler yang lain ya. Misalkan Atmel Studio, ya silahkan aja lah kalian pakai yang mana ya. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai aturan penulisan. Jadi dalam pemrograman microcontroller itu ada beberapa aturan penulisan bilangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah bilangan desimal. Jadi kalau kita menulis bilangan desimal itu tidak perlu didahului dengan angka 0. Jadi misalkan kalau kita mau tulis angka 347 ya, maka kita tulis saja 347 ya. Kalau ditulis 0347 ini malah menjadi salah. Oke ya. Kemudian yang kedua, untuk oktal itu diawali dengan angka 0 ya. Misalkan 0562 ya. Jadi kalau misalkan ini 0347 maka ini akan dikenali sebagai bilangan oktal ya. Kemudian heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal itu diawali dengan 0x ya. Jadi 0x32 ya. Seperti ini contohnya. Kemudian biner. Kalau biner itu diawali dengan 0b ya. Contohnya seperti ini. 0b 1111 0000 ya. Ini kita bisa lihat ada 8 bit di sininya. Kemudian jika data berupa karakter ya, maka diberi tanda petik. Contohnya C ya, maka kita kasih tanda petik 1C seperti ini. Kemudian kalau datanya berupa string ya, maka kita beri tanda petik 2. Contohnya seperti ini ya. Saya ya, ini berupa string ya. Tanda petik 2 di sini. Oke, ini ada catatan bahwa
Nah, huruf besar dan huruf kecil ini maknanya berbeda. Jadi pada pemrograman microcontroller ini case sensitifnya itu diterapkan ya. Misalnya A kecil ya, ini berbeda dengan A kapital. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan ya perbedaan case sensitif ini ya. Jadi ini penting sekali pada saat kita menuliskan dalam program ya. Oke, kemudian aturan umum untuk pemrograman. Jadi karena kita berbasis pemrogramannya adalah bahasa C, nah maka pada pemrograman microcontroller ini itu kalau misalnya kita mau buat program itu minimal terdapat dua bagian, yaitu ini include ya mega 8535.h, kemudian void main, ini adalah fungsi utama ya. Kemudian kurung kerawal buka, kemudian kurung kerawal tutup. Jadi minimal ada ini. Nah, ini penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi kalau crash include ini ya, mega 8535.h itu artinya kita memanggil library dari microcontroller tersebut, yaitu atmega 8535. Kalau misalkan kita menggunakan atmega 8 ya, maka kita tulis crash include mega 8.h seperti ini ya. Kalau misalkan atmega 16 berarti mega 16.h ya. Begitu saja. Kemudian ini void main adalah fungsi utama yang harus ada dalam suatu program. Kemudian kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup ini merupakan penanda buka dan penanda tutup dari suatu program. Jadi di dalamnya ini adalah program yang ingin kita buat ya, atau perintah-perintahnya. Jadi ini adalah tempat dari program tersebut. Oh iya, jangan lupa bahwa setiap baris ya, ini salah. Setiap baris perintah itu harus diakhiri dengan tanda titik koma ya. Ini penting ya. Kalau nggak ada titik komanya nanti error pada saat kita melakukan kompilasi. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman ya. Jadi ini adalah include mega 8.h. Nah, artinya dia menggunakan atmega 8, kemudian include delay.h, ini tambahan artinya kita memanggil library-nya delay ya. Kemudian ini didefinisikan ya, integer i, port segala macam, baru ini ada kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, ini sebagai isi dari programnya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu ya contoh. Nah, sekarang nanti kita akan lebih detail pada saat kita implementasi ya. Ini baru pengenalan saja dulu. Nah, kemudian ini adalah pipeline dari kuliah kita ya, mulai dari awal. Jadi kita perlu menginstal beberapa software ya. Ini misalkan install program ISP. Kita juga install CV AVR ya, CodeVision AVR. Ini sebagai tempat untuk kita melakukan programmingnya. IDE ya di sini ya, ID-nya di sini ya. Integrated Development Environment ya di sini. Kemudian kita siapkan microcontroller dan komputer. Kemudian kita juga siapkan software Proteus dan Simul IDE. Nah, untuk Proteus dan Simul IDE ini adalah software untuk melakukan simulasi ya, teman-teman ya. Kemudian setelah kita install di komputer kita, nah kita bisa kemudian melakukan coding. Coding ini bisa dilakukan di CV AVR ataupun pada software ini ya, Proteus atau IDE. Nah, kemudian setelah kita coding, kita compile, kemudian kita verifikasi apakah program tersebut sudah bekerja dengan baik atau ada error yang perlu diselesaikan. Nah, setelah program tersebut kita nyatakan sudah sesuai ya, sesuai dengan harapan, maka kita bisa melakukan dua hal di sini ya, yaitu yang pertama kita masukkan programnya ke microcontroller ya di sini ya. Ini adalah gambar kit microcontroller yang digunakan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan simulasi ya. Nah, nanti hasil dari compiler itu adalah file.hex ya, yang berisi perintah-perintah pada microcontroller tersebut. Nah, nanti file hexnya ini bisa kita masukkan ke Simul IDE ataupun ke Proteus untuk melihat bagaimana respon dari program yang kita buat atau bagaimana jalannya program tersebut. Nah, ini perbedaannya kalau antara Simul IDE dengan Proteus ya. Kalau Proteus ini software berbayar, kalau Simul IDE ini gratis.
Keduanya fungsinya sama untuk melakukan simulasi, tapi kalau yang Proteus ini lebih baik ya karena dia berbayar. Sementara kalau Simul IDE ini karena dia gratis, maka ada beberapa fungsi yang tidak lengkap, atau misalkan sebagai contoh ya, kita ingin melakukan simulasi delay kedip ya misalkan ya pada LED, misalkan kita atur delaynya itu 2 detik gitu. Nah, di simulasi IDE ini mungkin dia tidak tepat 2 detik ya, ada plus minusnya lah, bisa lebih ataupun bisa kurang. Tapi secara fungsionalitas bisa ditunjukkan seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya microcontroller di rumahnya, silakan nanti melakukan simulasinya menggunakan Proteus. Nah, intinya adalah kalian bisa melakukan ini ya, memprogram, kemudian melakukan compile dan melihat responnya ya. Oke, kemudian ini adalah kit microcontroller yang digunakan di kuliah ini ya. Ini menggunakan ATmega 8535. Kemudian memang di sini sudah komplit ya dalam satu board ini. Sudah ada LCD-nya, ada 7 segmen-nya, ada dot matrix ya. Kemudian ada keypad-nya di sini, ada LED ya. Kemudian ada USB-nya juga di sini ya. Kemudian ada juga untuk jack power. Jadi ini memang sudah komplit ya. Jadi nanti kita bisa terapkan di kit yang ini. Oke, ini adalah keterangan dari masing-masing pin ya, masing-masing pin ataupun komponen yang ada di kit ini. Bisa dibaca ya, atau di pause dulu videonya. Oke, kemudian ini saya jelaskan sedikit tentang simulasi microcontroller dengan Simul IDE ya. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi Simul IDE itu adalah Simple Real-Time Electronic Circuit Simulator ya. Jadi Simul IDE merupakan suatu simulator rangkaian elektronik secara real time ya. Diperuntukkan untuk hobis ataupun student ya, pelajar yang ingin belajar dan bereksperimen dengan rangkaian elektronik yang sederhana dan microcontroller. Nah, dia support untuk PIC, AVR, dan Arduino. Nah, ini kita pakai yang AVR ya. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan bahwa this is not accurate simulator for circuit analysis. Artinya ini Simul IDE ini bukan merupakan simulator yang akurat untuk analisis sirkuit. Nah, tujuannya adalah agar cepat, sederhana, dan mudah untuk digunakan. Nah, artinya sederhana dan tidak sangat akurat elektronik model, dan fitur-fiturnya itu terbatas ya. Jadi seperti itu ya. Namun bisa kita gunakan lah. Nah, silakan kalian download secara gratis di link yang ini. Untuk yang Proteus saya akan jelaskan secara terpisah. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, semoga videonya membantu ya dalam belajar. Kita akan lanjutkan di topik selanjutnya. Terima kasih.